apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan. Dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak baik itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dari tim yang kami siapkan, penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian, dan saya rasa dari Bareskrim juga bisa melihat memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana nih, apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Berapa luka tembak? Ada dua tembakan dari depan dan belakang, Pak. Ada berapa tembakan, Pak? Siapa pelaku yang menembak berapa, Pak? Kita melihat bukan arah tembakan, forensik ya. Forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya, dia akan keluar dari tubuh korban. Dokter, terkait tanggapan dokter katanya pindah ke dada itu gimana tanggapan dari dokter forensik? Jadi kalau berapa penembak saya tidak bisa jawab, kami bukan saksi mata, tapi memang dari luka-luka yang ada itu tadi, ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Dokter, kalau terkait ada pindah faktor yang ke dada itu gimana tanggapan dokter? Ya, sesuai mungkin teman-teman udah pada tahu ya lokasi luka tembaknya di mana saja. Sudah di ini ada 2 luka yang fatal tentunya ya, ada 2 luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala. Dokter, satu lagi dokter, kata keluarga korban ada otak pindah ke dada, itu bagaimana tanggapan dari dokter forensik? Jadi gini, kita semua apa yang didapatkan pada tubuh korban itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban, dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa, karena banyak luka-luka di tubuh korban, sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah. Tapi berpindah ada? Berpindah ada, Dok? Luka ya itu jelas itu rikoset ya, jelas berdasarkan ada dari tubuh apa yang ada itu merupakan rikoset. Dokter, dari 2 yang tadi itu yang mematikan yang mana, dokter? Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api seperti itu. Dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. meninggal, Pak? Yang fatal, iya. Pasti. Kalau memar di badan itu apa? Tidak ada kekerasan lain selain kekerasan senjata api. Waktu kematiannya dokter? Jarak tembakannya dekat. Dok, tapi apakah benar dok itu kepala pindah ke perut? Jarak tembak. Jadi kalau cara luka yang ada di tangan itu memang ya tadi seperti saya katakan itu adalah alur lintasan anak peluru ya. Jadi kita tidak luka bagaimana anak peluru itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian keluar serta keluar dan mengenai organ tubuh lainnya termasuk di jarinya. Dokter, berarti benar ya di Dokter, arah tembakannya itu berbeda, Dok. Berarti bisa. Ada 2 luka fatal di dada dan di kepala. Ya. Berapa jarak tembak yang? Kalau jarak tembak kami sudah tidak bisa melihat lagi ya, karena ciri-ciri luka yang kita temukan pada tubuh pada saat otopsi kedua itu memang sudah bentuknya sudah pasti jenazah sebelum pada saat otopsi pertama kan sudah dibersihkan dan segala macamnya.
Dan bentuk luka kelim lecet ataupun yang kita temukan pada luka tersebut juga sudah tidak bisa kita warnanya ataupun bentuknya sudah tidak sesuai lagi dengan yang asli. Nah, sehingga kita tidak bisa menentukan apakah ini memperkirakan sebuah luka tembak jarak jauh atau jarak dekat atau sangat dekat seperti itu, karena ciri-ciri luka yang ada di tubuh saat ini sudah tidak bisa kita interpretasi lagi karena sudah tidak fresh. Dok, penegasan Mungkin gitu ya. berarti penyebab kematian itu tembakan ya? Ya, kekerasan senjata api yang kita temukan di tubuhnya. Gitu Benar ya. ditemukan otaknya pindah ke perut. Ya, maksudnya itu tadi semua setiap tindakan otopsi pasti akan organ-organ itu pasti akan dikembalikan ke tubuhnya. Namun memang pasti ada pertimbangan-pertimbangan, baik itu misalnya adanya bagian-bagian tubuh yang terbuka, sehingga pada saat jenazah itu akan ditransportasikan pasti ada pertimbangan-pertimbangan ke sana juga. Seperti itu. Berarti ada ya? Iya. Jadi benar ya dok ya? Iya. Jadi yang jelas dikembalikan ke tubuh, namun memang ya itu tadi ada yang dengan pertimbangan karena jenazah akan ditransportasikan sehingga harus dia lakukan beberapa tindakan yang seperti tadi ditempatkan di tempat-tempat agar tidak mengalami cacaran segala macam. Dokter, dari tembakan di kepala dan di dada itu apakah ketahuan, maksudnya udah bisa diketahui tembakan mana yang pertama kali diterima oleh almarhum Ya, Yosua? yang jelas luka yang fatal itu. Jadi saat ini tentunya sekalipun ada informasi yang bisa kami bagi kepada masyarakat, namun ada informasi-informasi yang tentunya harus kami jaga karena itu bagian dari penyidikan yang sedang terjadi. Namun kami bisa sampaikan ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar dengan yang fatal adalah di dada dan kepala. Gitu ya. Lubang lukanya sama dengan kalibernya sama tidak? Oh, untuk kaliber atau ukuran itu kami udah nggak bisa tentukan. Itu tadi keterangan dari Ade Firmansyah, Ketua Tim Forensik dari almarhum Brigadir Yosua. Hasil otopsi ulang yang akan disampaikan nanti. Kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di redaksi.